559, lengan patah. Wu Ziyun, namun meski begitu, rahasia kematian yang dia gunakan setelah berubah menjadi tubuh iblis mencapai puncak level 5. Dengan kekuatan seperti itu, dia yakin akan mudah untuk menghadapi Lin Chen. Niat pedang penghancuran tingkat ketiga, maksud pedang waktu puncak tingkat kedua, Lin Chen, jika kamu bertemu denganku, kamu hanya akan kurang beruntung, Wu Ziyun mencibir dalam hatinya. Setelah berubah menjadi tubuh iblis, dia mampu melemparkan makna rahasia kematian di tingkat 5. Meskipun Lin Chen memahami dua makna rahasia, pedang kehancuran dan pedang waktu tidak sekuat dia. Dalam hal ini, dia menyimpulkan bahwa Lin Chen bukanlah lawannya. Aku berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Pedang kehancuran. Lin Chen berteriak, dan pedang kehancuran di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Tidak mengherankan jika Wu Ziyun memahami rahasia kematian hingga puncak tingkat keempat. Bagaimanapun, iblis itu sendiri memiliki bakat unik untuk memahami rahasia kematian. Lebih mudah daripada pejuang manusia untuk memahaminya, apalagi bahkan para pejuang manusia. Master puncak dapat memahami rahasia kematian. Puncak tingkat keempat, dengan kekuatan Wu Ziyun, dia secara alami dapat memahami rahasia kematian hingga puncak tingkat keempat. Lin Chen yakin bahwa jika dia sendiri yang memahami pedang kehancuran dan tidak memahami pedang waktu, pedang kehancurannya pasti akan melampaui Wu Ziyun sekarang. Meski misteri kematian Wu Ziyun lebih tinggi dari dua misteri Lin Chen, namun level tersebut tidak berarti dia pasti bisa mengalahkan Lin Chen. Niat pedang destruktif di tubuh Lin Chen dengan cepat melonjak, menutupi pedang meteorit, dan kemudian menebasnya dengan satu pedang. Segera, dia melihat pedang abu-abu besar dengan cepat ditembakkan dari pedang langit meteor. Pedang abu-abu ini tingginya 25 kaki dan berdiri di udara, seperti puncak gunung yang megah. Jumlah niat pedang penghancuran Lin Chen sangat besar, sebanding dengan maksud pedang penghancuran tingkat keempat. Maksud pedang penghancuran yang dilepaskan secara alami juga sangat besar. Ditambah dengan berkah amplitudo dari pedang langit meteor, kekuatan maksud pedang penghancuran dapat dibayangkan. Wu Ziyun tiba-tiba mengepalkan cakarnya, dan meninju area distorsi waktu, terdengar suara berderak, pukulannya langsung meledakkan bagian dari area distorsi waktu, dan area memutar waktu sepertinya tidak memiliki perlawanan di depan. Wu Ziyun. Huff. Area distorsi waktu rusak parah, dan Lin Chen terpengaruh dan tidak bisa menahan erangan. Hanya saja cakar Wu Ziyun baru saja melewati area distorsi waktu, dan saat berikutnya. Fiuh. Pedang kehancuran yang besar ditebas. Menghadapi pukulan ini, Wu Ziyun tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia melebarkan cakarnya dan mengambil inisiatif untuk menghadapi pedang kehancuran, berharap untuk menangkap Lin Lin. Chen pedang kehancuran. Ledakan. Pedang kehancuran menghantam cakar Wu Ziyun, dan terdengar suara seperti ledakan. Pedang penghancur sangat kuat. Bahkan Wu Ziyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang ketika dia terkena pedang ini. Tanda darah terpotong di cakarnya oleh pedang penghancur. Darah mengalir ke bawah, memberikan perasaan yang tak tertandingi kepada orang-orang. Rasa teror. Namun meski begitu, dia tetap tidak mundur. Setelah dia mengerang, dia mengatupkan cakarnya erat-erat. Pedang kehancuran. Anda dapat segera melihat bahwa di mana pedang kehancuran dan cakar Wu Ziyun berpotongan, gumpalan cahaya terang memancar, dan sejumlah besar misteri kematian melonjak di mana-mana, muncul di sepanjang pedang kehancuran, dan kemudian yang besar. Sword of Destruction mengelilinginya sepenuhnya. Hentikan. Wu Ziyun meraung, dan helaian darah keluar dari mulutnya. Ekspresinya sangat serius. Dia mengulurkan cakarnya untuk menggenggam pedang penghancur dan memutarnya dengan keras. Bunyi klik. Itu 25 kaki tinggi. Pedang penghancur raksasa itu pecah menjadi dua bagian di bawah putaran Wu Ziyun. Pedang kehancuran terhubung ke pikiran Lin Chen. Pada saat ini, pedang kehancuran pecah, dan Lin Chen juga terpengaruh. Dia mengerang dan mengeluarkan untaian darah dari mulutnya. Haha, Lin Chen, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Kualifikasi apa yang dimiliki orang sepertimu untuk mendapatkan pecahan luar angkasa? Kamu hanyalah sampah. Setelah Wu Ziyun mematahkan pedang penghancur, dia menatap Lin Chen dengan jijik menurut pendapatnya, kekuatan Lin Chen tidak lebih dari ini. Benarkah? Wajah Lin Chen tetap tidak berubah dan dia memandang Wu Ziyun dengan acuh tak acuh. Meskipun Wu Ziyun mematahkan pedang penghancur hanya dengan satu pukulan, di saat yang sama, pedang penghancur juga menimbulkan bekas darah di cakar Wu Ziyun. Setelah itu, Wu Ziyun segera memotong pedang penghancur.
Waktunya sangat singkat, tapi meski begitu, niat pedang destruktif Lin Chen masih mengalir ke tubuh Wu Ziyun dari lukanya. Hati Lin Chen bergerak, dan niat pedang penghancuran yang memasuki tubuh Wu Ziyun segera mulai bergerak. Dengan letupan, meridian di lengan Wu Ziyun terpotong oleh maksud pedang penghancuran tanpa peringatan. Hah! Wu Ziyun segera menyadari bahwa meridian di lengannya patah. Ekspresinya berubah, dan ketika dia melihat ke dalam, dia segera menemukan niat pedang penghancur memasuki tubuhnya dari luka di cakarnya. Wajah Wu Ziyun tampak jelek. Niat pedang penghancuran adalah niat pedang yang paling merusak dan aktif di antara 8 niat pedang utama. Sekarang niat pedang penghancuran telah memasuki tubuh Wu Ziyun, meskipun jumlahnya kecil, itu sudah cukup untuk mengancam nyawa Wu Ziyun. Tentu saja, Wu Ziyun juga dapat menggunakan makna rahasia kematian untuk memaksa pedang kehancuran keluar dari tubuhnya, tetapi Anda harus tahu bahwa pedang kehancuran ini dikendalikan oleh Lin Chen. Lin Chen sepenuhnya dapat mengendalikan pedang kehancuran di Wu tubuh Ziyun dan misteri kematiannya terlibat dalam perang gerilya. Dalam keadaan seperti itu, hasil Wu Ziyun dapat dibayangkan. Keluar dari sini. Wu Ziyun meraung, dan rahasia kematian di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, jumlah rahasia kematiannya sangat besar, menutupi sebagian besar bagian tubuhnya dalam sekejap mata. Lalu dia menembak ke arah maksud pedang penghancur. Bredeles. Pada saat ini, Wu Ziyun sangat ingin memaksa niat pedang penghancur keluar dari tubuhnya, dan tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Lin Chen tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini, dan segera menjatuhkan pedang penghancur di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Niat dan niat pedang waktu bergabung dengan cepat, lalu menutupi pedang langit meteor, dan menebas ke arah Wu Ziyun dengan satu pedang. Momentum besar tiba-tiba naik ke langit, memenuhi dunia sekitarnya. Di kejauhan, sejumlah besar iblis darah merasakan momentum yang dibawa oleh niat pedang yang tak bisa bernapas, dan mereka semua meraung dengan gelisah. Momentum yang sangat kuat. Night Demon Claw. Ekspresi Wu Ziyun berubah ketika dia melihat Lin Chen menebas dengan pedangnya. Sebelum Lin Chen menggunakan Sword of Destruction, dia tidak terlalu memperhatikan Lin Chen, tapi sekarang Lin Chen. Dia merasakan ancaman besar dari tindakan ini. Ia juga mengeluarkan cakarnya dan meraih Lin Chen dengan satu cakar. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah kali ini Wu Ziyun melepaskan rahasia kematian yang beberapa kali lebih kaya. Seiring dengan bertambahnya jumlah rahasia kematian, kekuatannya juga meningkat. Banyak tentu saja Wu Ziyun juga melihat betapa luar biasa Lin Chen Wuxi. Potong. Lin Chen memegang Meteor Sky Sword erat-erat dengan kedua tangannya dan menebas cakar Wu Ziyun dengan keras. Dengan keras, saat pedang Lin Chen jatuh, ekspresi Wu Ziyun tiba-tiba berubah. Niat pedang yang terengah-engah langsung menembus makna kematian pada cakar Wu Ziyun, dan mengenai tangannya. Dia mendengar ada suara yang tajam, seperti cabang mati, dan saat berikutnya, sejumlah besar darah mengalir dari cakar Wu Ziyun, menutupi area luas di sekitarnya dalam sekejap. Ah! Wu Ziyun meraung tak tertahankan di bawah rasa sakit yang hebat saat cakarnya terpotong. Setelah pedang langit meteor memotong cakar Wu Ziyun dengan satu serangan, trennya terus berlanjut dan terus memotong ke arah dada Wu Ziyun. Bajingan! Meskipun lengan Wu Ziyun terpotong, dia masih bisa melihat pedang langit meteor Lin Chen dengan jelas. Ketika dia melihat pedang langit meteor Lin Chen masih datang, wajahnya langsung berubah jelek, dan dia tidak ragu-ragu. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan perisai asli terbaik. Ledakan. Pedang meteorit Lin Chen menebas keras perisai atas, dan sebuah suara terdengar. Saat berikutnya, ekspresi Wu Ziyun berubah beberapa kali, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia bergegas keluar ke belakang, mundur sepenuhnya. Setelah hampir 100 kaki, dia berhenti. Namun meski begitu, tangannya gemetar tak terkendali pada saat ini. Jelas bahwa serangan Lin Chen terlalu kuat. Bahkan jika dia menggunakan perisai atas untuk melawan, dia masih akan terluka parah. Setelah menstabilkan tubuhnya, Wu Ziyun mengeluarkan ramuan emas dengan tangannya, membuka mulutnya dan menelannya. Ramuan emas ini adalah ramuan khusus iblis, yang sangat berguna untuk mengobati luka iblis. Seperti sebelumnya, ketika Gao Feng terluka parah setelah ditangkap oleh beruang kecil yang kejam, dia segera meminum ramuan emas dan pulih dari lukanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Huhu. Setelah meminum ramuan itu, Wu Ziyun menghela nafas berat, wajahnya menjadi sangat suram, dia menatap Lin Chen dengan niat membunuh di matanya, seolah dia ingin memakan Lin Chen hidup-hidup. Pada saat yang sama, cakar Wu Ziyun yang terpotong oleh pedang Lin Chen dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, lukanya sembuh.
Namun, meski lukanya pulih, lengannya tidak ada. Lebih lama di sana. Tidak adanya lengannya berarti Wu Ziyun tidak bisa lagi menggunakan Night Demon Claw. Kalian pasti tahu kalau Night Demon Claw merupakan salah satu serangan terkuatnya, tanpa jurus ini niscaya kekuatannya akan berkurang banyak. Sebelumnya, dia bukan tandingan Lin Chen ketika dia menggunakan Night Demon Claw, sekarang dia tidak bisa menggunakan Night Demon Claw, bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi lawan Lin Chen. Kekuatanmu tidak lebih dari ini. Lin Chen memegang pedang meteorit di kedua tangannya dan memandang Wu Ziyun dengan ekspresi tenang seperti biasa, dan kembali ke Wu Ziyun apa yang dikatakan Wu Ziyun kepada Lin Chen sebelumnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Chen tidak lagi ragu-ragu, memegang erat pedang langit meteor dengan kedua tangan dan memukulnya lagi. Kamu. Wajah Wu Ziyun sangat jelek. Jika Lin Chen tidak menggabungkan dua niat pedang, dia pasti bisa menghancurkan Lin Chen, tapi sekarang, dia bukan tandingan Lin Chen. Melihat serangan Lin Chen akan jatuh, Wu Ziyun menjadi cemas di dalam hatinya. Dia meraung, dan rahasia kematian di tubuhnya serta esensi sebenarnya dari dantiannya meledak dengan gila-gilaan, dan melonjak ke tangan kanannya yang tersisa, dan kemudian merentangkannya di depannya ingin memblokir niat pedang Lin Chen yang terengah-engah. Sudut mulut Lin Chen sedikit terangkat, dan pedang langit meteor terus jatuh. Ledakan. Klik. Niat pedang baru, yang berisi perpaduan dua niat pedang, dipukul dengan keras di lengan Wu Ziyun. Lengan Wu Ziyun ditutupi dengan misteri kematian yang sangat kaya dan esensi sejati dantian. Jumlahnya sangat besar sehingga serangan biasa tidak dapat melakukannya sama sekali. Semuanya tidak mungkin untuk ditembus. Hanya saja niat pedang sesak nafas Lin Chen begitu kuat. Setelah melihat pedang langit meteor menebas lengan Wu Ziyun, ia langsung memotong perisai yang dibentuk oleh makna rahasia kematian dan esensi sejati dantian tanpa banyak usaha. Lalu terjadilah dengan sekali klik, dan lengan Wu Ziyun terpotong lagi. Bab 560, Batu Induksi. Setelah pedang meteorit memotong lengan Wu Ziyun, trennya terus berlanjut dan terus memotong ke arah dada Wu Ziyun. Bajingan. Wu Ziyun memang seorang jenius dari klan malam gelap. Setelah lengannya dipotong, kesadarannya masih jernih, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa dalam kondisinya saat ini, dia pernah terkena serangan Lin Chen. Pedang, dia akan mati. Tidak diragukan lagi. Keluar. Hati Wu Ziyun bergerak, dan sepasang baju besi abu-abu dengan cahaya redup muncul di tubuhnya, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Baju besi ini hanyalah senjata asli yang terbaik. Oleh karena itu, ketika Lin Chen menebas Wuxi sebelumnya, Wu Ziyun tidak berani gegabah dan langsung menutupi lengannya dengan makna rahasia kematian dan esensi sebenarnya dari dantian, menggunakan lengannya untuk memblokir serangan Lin Chen, tapi dia tanpa diduga, Breadless Sword Intent Lin Chen begitu kuat hingga langsung memotong lengannya. Meski begitu, kekuatannya masih besar. Jika sisa kekuatan Meteor Sky Sword mengenai dadanya, dia pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengeluarkan senjata asli terbaik dengan kekuatan pertahanan rendah untuk melawan pedang langit meteor Lin Chen. Meskipun senjata asli terbaik tidak terlalu defensif terhadap serangan pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan, itu masih lebih baik. Daripada tidak ada yang lebih baik. Hampir segera setelah Wu Ziyun mengeluarkan baju besi terbaiknya, pedang langit meteor Lin Chen menghantam dadanya. Nyaring. Klik. Meskipun Meteor Sky Sword baru saja memotong lengan Wu Ziyun, itu menghabiskan banyak energi, dan kekuatannya masih sangat besar. Dengan satu pukulan, segera terdengar bunyi klik, dan armor di dada Wu Ziyun dibombardir dengan keras. Mengklik. Pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wow! Armor itu menahan sebagian besar kekuatan pedang Lin Chen, namun meski begitu, kekuatan yang tersisa masih menjatuhkan Wu Ziyun. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan 2 suap darah. Wajahnya sepucat sepotong kertas putih, dan badannya seperti patah, seperti layang-layang yang diikat tali, mundur puluhan kaki, dan butuh waktu lama untuk berhenti. Setelah menstabilkan tubuhnya, Wu Ziyun juga lemah dan sekarat. Jika vitalitas iblis tidak kuat, pukulan Lin Chen barusan bisa membunuhnya secara langsung. Lin Chen memegang Meteor Sky Sword di kedua tangannya dan menatap Wu Ziyun dengan ekspresi acuh tak acuh. Yang terakhir telah bersumpah untuk membunuhnya sebelumnya dan merebut pecahan luar angkasa, tapi sekarang dia begitu dirusak olehnya sehingga dia bukan tandingannya. Melihat mata dingin Lin Chen, hati Wu Ziyun bergetar, dan rasa dingin datang dari lubuk hatinya. Dia takut. Dia tidak berharap Lin Chen menjadi begitu kuat. Dia awalnya berpikir dia bisa dengan mudah berurusan dengan Lin Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia dipukul keras oleh Lin Chen 2 atau 3 kali. Pada saat ini, tidak ada kemungkinan untuk kembali.
Anda pasti tahu kalau lengannya putus, organ dalamnya rusak parah, dan lukanya sangat serius. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Suara Lin Chen sangat tenang, tanpa emosi. Lin Chen tidak akan sopan kepada seseorang yang ingin membunuhnya. Lagi pula, membiarkan orang lain pergi sama saja dengan membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dengan konsekuensi yang tak ada habisnya. Wajah Wu Ziyun menjadi gelap. Baginya, kematian bukanlah hal yang mengerikan. Yang mengerikan adalah mati karena penindasan. Dia tidak peduli dengan kematian sejak dia mulai berlatih dan memulai jalan ini, lagi pula, siapa yang bisa yakin bahwa dia akan mampu bertahan. Mungkin saat berikutnya, dia akan dibunuh oleh orang lain. Wajah Wu Ziyun masih pucat, dia terdiam sejenak, ekspresinya bersinar terang, dan dia berkata, Lin Chen, aku akui kamu sangat kuat. Saya bukan lawanmu. Tapi kamu hanya lebih baik dariku dibandingkan dengan jenius terbaik dari klan iblisku, kamu masih jauh tertinggal. Membunuhmu sudah cukup. Lin Chen berkata dengan ringan. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mengagumi Wu Ziyun di dalam hatinya. Lin Chen telah bertemu banyak orang. Dia sangat sombong pada awalnya. Setelah melihat bahwa dia bukan tandingan Lin Chen, dia mulai untuk menyerah dan memohon ampun, tapi Wu Ziyun tidak. Dari segi karakter saja, Wu Ziyun jauh lebih baik dari kebanyakan orang jenius. Tidak ada keraguan bahwa jika Wu Ziyun terus berkembang, prestasi masa depannya pasti akan tinggi. Itu sayang sekali dia tidak punya kesempatan. Wu Ziyun tersedak, menarik napas dalam-dalam, menunjukkan senyum licik di bibirnya, dan berkata, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa meninggalkan tanah pemurnian darah. Ayo lakukan. Lin Chen mengangkat alisnya dan menatap Wu Ziyun dalam-dalam. Dia tidak tahu mengapa Wu Ziyun mengatakan ini. Sepertinya ancaman, tapi berbeda dari ancaman. Lagi pula, dia sudah tega mati, jadi. Bisakah dikatakan bahwa dia masih memiliki rencana cadangan? Lin Chen menggelengkan kepalanya, semua orang sudah mati, rencana cadangan apa yang dia miliki? Tanpa banyak berpikir, Lin Chen memegang pedang meteorit dengan erat dan perlahan menurunkannya. Untuk menghormati, jenius, pedang yang digunakan Lin Chen juga merupakan serangan terkuatnya. Niat pedang penghancur dan maksud pedang waktu menyatu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, niat pedang jenis baru terbentuk. Segera, momentum yang sangat kuat naik ke langit, dan dengan gila-gilaan menyelimuti Wu Ziyun. Wajah Wu Ziyun sangat damai, dia tidak melawan sama sekali. Dia juga tahu bahwa menghadapi pukulan Lin Chen, tidak mungkin dia menahannya. Daripada melakukan ini, lebih baik mati dengan bahagia. Puff. Pedang langit meteor adalah di leher Wu Ziyun. Melintasi kemana-mana, kepulan kabut darah naik, kepala Wu Ziyun terlempar langsung, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Jenius iblis lainnya mati. Setelah melihat tubuh Wu Ziyun, hati Lin Chen dengan sebuah gerakan, kekuatan jiwa menyelimutinya. Setelah melepaskan cincin roh penyimpanan pada yang pertama, dia berbalik dan matanya tertuju pada beruang peledak kecil, Gao Feng dan Ji Wuxue. Beruang peledak kecil telah memasuki ujian sejak dia memasuki darah alam matahari. Setelah memurnikan tanah, kekuatannya meningkat pesat. Jika Wu Ziyun, Gao Feng, dan Ji Wuxue bekerja sama untuk menghadapi beruang kekar kecil itu, ia masih bukan lawan, tetapi sekarang hanya Gao Feng dan Ji Wuxue yang bertarung. Melawan beruang kecil kekar itu, dia segera menang. Wu Ziyun sudah mati. Meskipun mereka sedang melawan beruang kecil yang mengamuk, Gao Feng dan Ji Wuxue selalu memperhatikan pergerakan Lin Chen dan Wu Ziyun. Saat ini, ketika mereka melihat kematian Wu Ziyun, Gao Feng dan Ji Wuxue terkejut. Mereka sangat menyadari kekuatan Wu Ziyun. Tidak peduli siapa yang bertarung sendirian, mereka bukanlah lawan Wu Ziyun. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Wu Ziyun. Awalnya, mereka melihat Wu Ziyun berurusan dengan Lin Chen, mereka berdua mengira Wu Ziyun bisa membunuh Lin Chen, tapi siapa yang tahu kalau dia malah dibunuh oleh Lin Chen. Mereka bahkan bukan lawan Wu Ziyun, dan sekarang Lin Chen telah membunuh Wu Ziyun, artinya, Lin Chen memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Terlebih lagi, ada beruang kekerasan tingkat tinggi tingkat ketujuh di sini. Menghadapi beruang kekerasan tingkat tinggi tingkat ketujuh, mereka lelah menghadapinya. Sekarang Lin Chen telah muncul, mereka hampir mati. Tidak diragukan lagi. Lari. Ji Wuxue dan Gao Feng saling memandang, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, mereka tahu seberapa jauh kekuatan Lin Chen meningkat setelah tidak bertemu satu sama lain selama setahun.
Tanpa ragu-ragu, mereka berdua berbalik dan berlari langsung ke arah yang berbeda, ingin melarikan diri dari tempat ini. Bahkan jika mereka melarikan diri, keduanya memilih arah yang berbeda. Ji Wuxue memilih untuk pergi ke timur laut dan bertemu Lin Chen. Orientasinya berbeda, dan puncaknya mengarah ke timur. Aum. Hampir segera setelah Ji Wuxue dan Gao Feng mengambil tindakan dan ingin melarikan diri, beruang kecil kekar itu meraung dengan marah. Sebelumnya, ia dikepung dan dipukuli oleh Gao Feng dan mereka bertiga. Itu sangat membuat frustrasi. Sekarang situasinya terbalik. Si kecil, tentu saja aku tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Bisakah kamu melarikan diri? Kilatan sarkasme melintas di mata Lin Chen, dan kekuatan jiwanya terkunci erat pada Gao Feng dan Ji Wuxue. Dong dong dong. Tubuh besar beruang kecil yang mengamuk itu berubah menjadi bayangan hitam tebal dan berlari menuju puncak secepat kilat. Setelah mengambil buah umur panjang, beruang kekar kecil telah membuat kemajuan besar dalam efektivitas tempur dan kecepatan. Dalam hal kecepatan, ia bahkan lebih cepat daripada Lin Chen yang terbang dengan energi sejati. Lin Chen tidak khawatir beruang kekar kecil itu tidak akan melakukannya. Mampu mengejar ke puncak. Setelah melihat si kecil mengejar menuju puncak, Lin Chen tidak ragu-ragu, dia berkedip dan berubah menjadi lampu abu-abu merah, terbang cepat menuju Ji Wuxue. Temperamen Ji Wuxue agak mirip dengan Deng Wuqing, dia biasanya memiliki wajah tanpa ekspresi dan tidak suka berbicara. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Lin Chen menyusul, wajahnya menjadi pucat. Anda harus tahu bahwa tingkat kultivasi Lin Chen jauh lebih baik dari miliknya. Dia satu tingkat di atasnya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari miliknya. Hanya masalah waktu sebelum Lin Chen menyusulnya. Aum. Ketika Lin Chen memikirkan Ji Wuxue, di sisi lain, beruang kecil yang mengamuk itu sudah menyusul puncaknya. Puncaknya, si kecil sudah dipenuhi amarah. Belum lagi melukainya selama pesta penghargaan harta karun, sekarang dia juga bekerja sama dengan dua orang lainnya untuk menghadapinya, dan si kecil tidak menunjukkan kesopanan dan hanya meraihnya dengan cakarnya. Tidak. Gao Feng pernah terluka parah oleh beruang kecil kekar itu sebelumnya. Sekarang si kecil sedang meraih cakarnya, dia tidak bisa menahan diri. Dengan embusan, dia hanya punya waktu untuk mengaum dengan enggan sebelum dia langsung dipukul olehnya. Cakar tajam beruang kecil kekar itu meraih tubuh itu dan merobeknya menjadi dua, begitu mati sehingga dia tidak bisa mati lagi. Gao Feng juga sudah mati. Ji Wuxue terbang dengan cepat. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi ketika dia mendengar tangisan putus asa Gao Feng, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Giliranmu sekarang. Suara Lin Chen tiba-tiba terdengar di telinga Ji Wuxue. Ji Wuxue tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa tidak jauh darinya, dia memegang pedang meteorit di kedua tangannya dan hendak memotongnya. Lin Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Ji Wuxue terkejut, takut dengan kekuatan Lin Chen. Dia muncul di sampingnya tanpa dia sadari, dan siap menyerang. Mengingat Lin Chen baru saja membunuh Wu dilihat dari situasi Ziyun, jika Lin Chen pedang menimpanya, dia pasti akan mati, tanpa ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ji Wuxue segera menstabilkan tubuhnya dan berdiri di udara dengan wajah pucat. Karena kamu telah datang ke sini, kamu harus bersiap untuk mati. Lin Chen tidak berbicara omong kosong. Niat pedang destruktif di tubuhnya mulai berkumpul. Ji Wuxue hanya berada di puncak tahap awal alam Baoyuan. Dia bisa membunuhnya hanya dengan pedang penghancur. Bunuh dia. Jejak kepahitan melintas di wajah Ji Wuxue seperti yang dikatakan Lin Chen, ketika Anda datang ke tanah pemurnian darah, Anda harus bersiap untuk mati. Memang benar, tanah pemurnian darah penuh dengan bahaya, dan tidak ada yang yakin dia akan mampu bertahan, tapi Ji Wuxue tidak mau mati di tangan seorang pejuang manusia. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan bola dengan energi iblis yang bergulir. Dia menatap Lin Chen dengan matanya dan berkata, bunuh aku dan kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat pemurnian darah. Lin Chen mengangkat alisnya dan tampak tenang seperti biasa. Melihat Ji Wuxue. Wu Ziyun telah mengatakan ini sebelumnya sebelum kematiannya. Dia ingin melihat apa yang ada di balik lengan Ji Wuxue. Melihat Lin Chen tidak segera mengambil tindakan, Ji Wuxue menghela nafas lega dan berkata, ini adalah batu induksi klan iblisku. Setiap anggota klan iblis yang datang ke tanah pemurnian darah kali ini memiliki satu di tangan mereka. Jika Anda mati, batu induksi juga akan pecah berkeping-keping, dan anggota klan iblis di dekatnya akan merasakannya dan datang. Lin Chen, satu hal yang pasti tidak Anda ketahui adalah ketika saya datang ke pemurnian darah mendarat kali ini, klan iblisku tidak hanya para jenius muda yang datang, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik veteran Baoyuan Realm.
Jadi, jika kamu membunuhku, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan tanah pemurnian darah, dan mereka akan melakukannya. Pasti menemukanmu untuk membalaskan dendamku.